Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Amelia, NIM 2020161165, Prodi Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep akal dan hati. Nah, adapun akal selama ini dipandang tidak saja sebagai satu-satunya alat untuk mendapatkan pengetahuan, tapi dianggap sebagai tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, problem rusaknya ilmu pengetahuan dan tingkah laku manusia umumnya akibat dari keliruan kemampuan tentang akal itu sendiri. Nah, dalam kajian filsafat barat, kemampuan akal cenderung dibatasi pada kemampuan rasio. Rasio ditempatkan dalam hierarki sebagai cara yang paling tinggi untuk mendapat pengetahuan dan tidak ada lagi di atasnya. Artinya, prinsip filsafat barat adalah menerima pengetahuan akal dunia. Nah, rasional saja dan menolak pengetahuan yang irasional. Padahal barat juga percaya akan adanya alam metafisika atau dunia fenomen. Namun pengetahuan tentangnya hanyalah menurut perspektif masing-masing atau subjektif. Hanyalah menurut perspektif pandangan ini yang selanjutnya melatar belakangi rasionalisme dan munculnya berbagai paham aliran pemikiran barat yang ada. Nah, adapun hati adalah tempat iman sebagai iman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa iman letaknya di hati, sambil menunjukkan dada beliau. Penggunaan kiasan semacam inilah yang menurut Al-Ghazali kadang-kadang dengan jalan tidak langsung, dan yang pasti karena adanya hubungan khusus antara yang halus dengan anggota tubuh. Pada keterangannya yang lain, hubungan ini ibarat hubungan raja dengan pasukannya, pemilik alat dengan alatnya, atau orang yang bertempat dengan tempatnya. Gambaran hubungan antara qalb dan jantung ini merupakan analogi yang dipakai Al-Ghazali untuk menegaskan bahwa qalb lah yang mengatur dan memutuskan pergerakan anggota badan menjadi sebuah perbuatan. Adapun tujuan akal dan hati diciptakannya manusia tiada lain adalah untuk menyembah Tuhan. Hal ini membutuhkan konsekuensi adanya iman kepadanya. Iman hanya bisa datang dengan adanya hidayah dan kesiapan hati menerima hidayah. Nah, bagaimana hati manusia yang sanggup dan siap menerima hidayah sedangkan dia tidak mengenal Tuhan? Maka dalam proses mengenalnya Tuhan kepada manusia, diutuslah para rasul untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Namun selain itu, Allah juga membekali manusia akal yang berpotensi membenarkannya wahyu dan hati yang berpotensi untuk mengenalnya makrifah. Adapun relasi akal dan hati ini, pandangan Al-Ghazali terhadap realitas akal dan hati sejatinya bisa dikatakan merupakan representasi pandangan Islam secara keseluruhan terhadap entitas jiwa manusia. Nah, pendapat ini tidaklah berlebihan mengingat argumentasi beliau berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pengalaman beliau dalam intelektual dan spiritual sebagai seorang faqih, mutakalim, filsuf, sekaligus Al-Ghazali sebagai seorang yang adil dan memperlakukan peran akal dan hati. Maka keduanya dengan memahami fungsi dan batasan masing-masing. Fungsi dan batasan tersebut bisa dikaji lewat sifat dan persamaan antara keduanya. Mengenai sifat hati, Al-Ghazali menyebutnya bermacam-macam. Hati bisa bersifat halus dan lembut, namun juga bisa bersifat berubah, berpindah dan berbalik, sehingga mempengaruhi tabiat manusia untuk ragu-ragu dalam bertindak. Hati juga sering kali meragukan akal sehat, menafikan kebenaran, dan
menuruti hawa nafsu sehingga manusia berbuat kesalahan dan kerusakan. Nah, adapun dengan akal, selain halus, entitas akal juga bersifat gaib, tidak bisa dideteksikan oleh indera. Sifat akal juga imateri. Ini sempat menarik ilmuwan fisiologi yang bernama Benfield untuk membuktikan aktivitas akal secara empiris serta membuktikan akal adalah aktivitas otak. Penelitian yang dilakukan dalam tahun 1930-an ini hingga 1975 itu akhirnya mengalami kegagalan dan diungkapkanlah dalam bukunya yang berjudul The Mystery of Mind. Diungkapkan dalam bukunya dengan kesimpulan akhir bahwa akal bukanlah otak, namun akal lah yang mengawasi dan mengarahkan dalam waktu bersamaan. Adapun perbedaan akal dan hati ialah akal maupun hati adalah satu entitas yang sama, namun kedua istilah ini mempunyai karakteristik yang membedakan satu sama lain. Hati ini juga menerima kebenaran, namun dalam urusan spiritual, sedangkan akal terbatas dalam urusan inteligensia. Nah, ketika akal hanya berurusan dalam persoalan rasional dan empiris, hati lebih menekankan pada sifat rasional atau intelijensi untuk memahami fenomena alam dan ayat-ayat Allah. Perbedaan kemampuan ini sejatinya untuk menggapai dua dimensi alam yang berbeda, yaitu alam indera dan alam supernatural. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.